Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan bagaimana etika publik di Indonesia dan bagaimana etika publik pada saat pandemi COVID-19. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana potret tentang etika publik yang ada di Indonesia, mari kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan etika. Etika adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian, apa itu etika profesi? Etika profesi adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan sebuah profesi. Artinya, setiap profesi itu memiliki etika, dan etika inilah yang dijadikan landasan dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah ukuran tentang baik buruk, wajar tidak wajar, benar salah, sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak dalam memberikan pelayanan publik. Artinya dengan etika publik, maka kita akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang profesional. Baik, kita akan menyaksikan bagaimana potret tentang etika publik yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama, masih banyaknya instansi yang tidak memiliki proses yang jelas dalam menyediakan pelayanan dan tergolong berbelit-belit. Hal ini sering kita temui ketika kita menginginkan sebuah pelayanan, tetapi ternyata pelayanan yang dilakukan oleh sebuah instansi masih berbelit-belit, sehingga hal ini menghambat terhadap kepuasan dalam sebuah pelayanan. Kemudian yang kedua, waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, serta lambatnya pelayanan. Hal ini biasanya karena ketidakdisiplinan oleh para pembeli pelayanan, seperti datang terlambat, pulang lebih awal, sehingga waktu yang digunakan dalam pelayanan tidak efisien. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah keterampilan petugas pelayanan yang masih tergolong rendah, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini sering kita temui, masih banyak para pemberi pelayanan atau para pelayan yang seharusnya memiliki kemampuan yang baik, tetapi ternyata memiliki kemampuan yang kurang dalam memberikan pelayanan, sehingga menghambat proses pelayanan. Selain itu juga masih banyaknya penempatan-penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga juga akan menghambat proses dalam pemberian pelayanan yang terbaik. Baik, yang keempat, masih banyaknya petugas pelayanan yang tidak bersikap ramah dan cenderung arogan. Hal ini seringkali kita temui ketika ingin mendapatkan sebuah pelayanan publik yang baik, tetapi justru kita mendapatkan perlakuan yang tidak ramah, arogan, dan sikap acuh yang diberikan oleh para pelayan publik. Kemudian yang kelima, masih banyak instansi yang memberi pelayanan yang menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tentu sangat menghambat karena masih banyak instansi-instansi yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang seharusnya bisa mendukung demi lancar dan baiknya sebuah pelayanan, tetapi karena tidak memiliki sarana dan prasarana, maka menghambat sebuah proses pelayanan publik. Kemudian yang keenam, maraknya korupsi di kalangan aparat pemerintahan. Tentu korupsi ini menjadi hal yang sangat berdampak terhadap pelayanan publik, karena yang seharusnya uang yang tersebut bisa digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik, tetapi uang tersebut ternyata digunakan untuk keperluan-keperluan yang digunakan untuk keperluan pribadi atau korupsi. Kemudian yang ketujuh, ketidakjelasan mekanisme pengaduan ketika mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan atau mengecewakan. Hal ini seringkali kita temui ketika kita mendapatkan pelayanan yang mengecewakan, pelayanan yang tidak memuaskan, tidak ada prosedur yang jelas dalam memberikan pengaduan. Hanya ada biasanya kotak saran, dan itu pun tidak jelas sanksi apa yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan pelayanan yang tidak baik tersebut. Baik, yang berikutnya kita akan membahas bagaimana etika publik pada saat pandemi. Pada saat pandemi, ada etika publik yang harus berubah. Yang pertama, yang dahulunya tatap muka langsung akan berubah menjadi tidak tatap muka. Kemudian yang sebelumnya secara manual maka akan berubah ke sistem digital. Yang sebelumnya ada cara konvensional akan berubah ke sistem digital. Kemudian pada saat pandemi kita harus mengenal teknologi. Pada saat pandemi kita harus mengenal jaringan atau network. Pada saat pandemi kita harus memiliki kemampuan dan mewujudkan e-government atau pemerintahan yang menjalankan sebuah sistem elektronik. Baik, kita perhatikan bagaimana etika publik pada saat COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 ternyata mengganggu pelayanan publik, karena hal ini disebabkan karena apabila dilakukan pelayanan publik secara langsung, ditakutkan menjadi dampak bertambah tingginya kasus COVID-19. Sedangkan masyarakat
memiliki hak untuk terus mendapatkan pelayanan. Kemudian bagaimana solusi dalam hal ini? Solusi pelayanan publik pada saat pandemi yaitu dengan pelayanan digital. Dengan pelayanan digital, kita mengharapkan pelayanan-pelayanan masyarakat masih tetap dapat dilakukan walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Apa saja yang harus disiapkan dalam pelayanan digital? Yang pertama, dari sisi pemberi layanan atau pemerintah. Yang kedua, dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga, sarana prasarana dan sistem dalam sebuah pelayanan. Perhatikan dari sisi pemerintah, hal-hal yang harus disiapkan. Yang pertama, mengubah pelayanan dari manual dan konvensional menjadi digital. Kemudian yang kedua, memastikan tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelayanan digital. Yang ketiga, memastikan WFH atau work from home benar-benar dijalankan oleh pegawai. Yang keempat, memastikan seluruh pegawai atau pemberi layanan mampu memberikan pelayanan secara digital. Dan yang kelima, memastikan seluruh pemberi pelayanan dapat mengoperasikan pelayanan secara digital dengan baik. Kemudian dari sisi masyarakat, mari kita lihat apa sih yang dibutuhkan dalam sisi masyarakat. Yang dari sisi masyarakat yang dibutuhkan dalam proses etika publik pada saat pandemi, yang pertama, memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan digital. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan mekanisme pelayanan secara jelas kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar mampu menggunakan media atau alat untuk pelayanan digital. Yang keempat, membuat mekanisme pelaporan secara jelas terhadap ketidakpuasan pelayanan digital untuk perbaikan sebuah pelayanan. Kemudian yang terakhir, dari sisi sarana dan prasarana dan sistem, mari kita perhatikan apa yang diperlukan. Baik, dari segi sarana dan prasarana serta sistem pelayanan. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana secara memadai. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan digital yang mudah digunakan dan dioperasikan. Yang ketiga, adanya transparansi dalam pelayanan digital. Dan yang keempat, tersedianya jaringan atau network untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan digital. Itulah ada beberapa potret tentang pelayanan publik yang ada di Indonesia dan solusi pelayanan publik pada saat COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.